dikasarin dulu, terus harus dikasih cairan primer ini nih. Nah, sudah digarang, ini udah kering, agak panas, ini agak panas. Baru tempel. Kalau kayak gini aja udah bener, pas bikin sepatu pun udah oke. Jadi ramuan-ramuan seperti ini tuh gak akan ada yang ngebocorin ke pap. Oke, balik lagi sama gua Rizky Fauji di channelnya Bogor Sneakers. Kita bakalan kupas tuntas tentang TikTok, tentang bisnis sepatu dan lain-lain sebagainya, ataupun keseharian Bogor Sneakers. Jadi sedikit cerita, waktu awal gua ngebangun usaha sepatu itu memang ada beberapa kendala. Salah satu kendala yang memang krusial itu menentukan jenis-jenis lem yang terbaik buat penempelan sepatu ke outsole nih, set seperti ini. Kalau misalkan kita salah dalam penempatan atau pemilihan lem, itu bakalan krusial sih hasilnya. Contohnya ya cepat ngelupas, atau misalkan ya cepat sobek, diantaranya seperti itu. Intinya kita kan orang-orang kan beli sepatu itu yang utamanya itu kan pasti kekuatannya, ya kan? Apalagi ini sepatunya tuh kita tuh produksinya tuh sepatu daily atau sepatu sehari-hari yang memang bakalan dipakai tiap hari gitu loh. Bukan sepatu khusus buat kondangan misalkan kayak gitu, atau bukan sepatu khusus buat naik gunung yang memang dipakainya ya sesekali misalkan kayak gitu. Tapi apapun itu ya memang sepatu lemnya harus kuat gitu. Jadi kendalanya itu saat awal-awal gue bikin bisnis sepatu itu ya memang gue belum dapet informasi lem yang bagus tuh seperti apa. Kita masih coba-coba. Untuk ada di posisi seperti ini tuh prosesnya memang agak panjang. Gua mondar mandir, kita studi banding lah kasarnya gitu kan, cari ilmu kesana kesini, nyari bahan lem itu yang pas, cari formula lem yang pas tuh seperti apa. Ya memang itu cukup sulit karena apa, di YouTube, di media sosial itu jarang banget ada yang ngebuka, jarang banget ada yang ngebuka. Semua pasti diumpetin karena ya memang mereka pikir ya bakalan jadi kompetitor, tapi tidak untuk akun Bogor Sneakers, tidak untuk channelnya Bogor Sneakers. Gua nggak mau lulu pada yang memang mau usaha di Bogor, lulu pada yang memang mau usaha atau merintis sepatu, bisnis sepatu terutamanya, atau lu mau bikin bengkel sepatu yang skalanya home industry kayak gitu. Gua nggak mau lu sama kayak gua kesulitan cari informasi, makanya di sini gua bakalan kupas tuntas. Oke, gua nggak sendirian saat ini, gua bareng kawan gua plus apa ya di sini tuh boleh dibilang head produksi lah, kepala produksinya Bogor Sneakers. Oke, ini ada Bang Imron yang paling ganteng di sini. Oke, gini. Nah, ya Bon ya, waktu dulu kita cari-cari lem itu memang agak susah ya. Agak susah. Dulu kita udah pakai beberapa kali ganti lem, merek lem. Boleh gua spillin. Dulu tuh kita pakai lem G ya, disebutnya lem G. G600 itu cukup kuat memang, cuma kendalanya dia itu bakalan menguning ya Bon ya. Nih kebanyakan nanti beberapa hari mungkin, atau misalkan kuat-kuatnya 1 bulan 2 bulan, nanti si outsole itu atau si upper sama outsole itu bakalan menguning. Iya kayak gitu pokoknya. Nanti tuh ada lelehan lem gitu. Jadi kalau bahasa Bogornya ya dangkal, bukan dangkal. Ngacai. Ngacai. Gitulah pokoknya. Pokoknya pasti nanti akan menguning. Ya seolah-olah lem itu tuh bakalan mencair lagi, terus menetes ke sini atau naik ke upper. Nih, naik ke si upper sepatunya. Nih, contohnya enggak kuning sih.
Tapi gue contohin nih, misalkan kayak gini nih. Ini kan putih bahannya. Nanti lama-kelamaan kalau lem G, ini sepengalaman gue ya, takutnya nanti perusahaan lemnya yang nuntut ke gue. Tapi ini sepengalaman gue, ya mungkin ada ramuan yang lain ya, kalau misalkan nggak seperti itu. Ya sepengalaman gue seperti itu, kalau misalkan kita pakai lem G ya Bon ya, nanti ke sini nih kuning. Kalau nggak kesol nih. Kuning. Nah itu nggak bisa dihilangkan, atau gua belum nemu cara menghilangkannya seperti itu. Terus kita pakai ada lagi lem Yona ya. Yona ya. Lem Yona itu kendalanya kemarin harus panas ya, Harus benar-benar panas sampai yang kerja kan kepanasan ya kan kayak gitu. Nah lem Yona memang ada, itu bagus juga, cuma suhunya itu harus tinggi banget. Apalagi kalau misalkan produksi home industry itu kan pakai kompor ya Bun ya. Kita juga kan masih pakai kompor waktu itu. Ya memang harus benar-benar panas sampai si otsol itu lembek bener-bener baru dia bagus kualitasnya. Kalau misalkan cuma digarang-garang kayak gitu, itu memang kualitasnya kurang bagus. Itu Yona Glue memang kualitasnya ajib, tapi harus benar-benar panas. Nah akhirnya setelah lebaran itu kemarin kita nemuin lah racikan lem yang ya memang kalau dibilang 100% belum ya kita juga ya, cuma memang oke aja dipakainya gitu loh. Nanti kita sama Imron, sama Bang Imron kita demonstrasikan gitu loh. Kita bakalan tunjukkan gimana cara lemnya dan apa aja lem yang bakalan gue pakai gitu. Langsung saja, kan kalau sepatu tuh ada dua bagian ya Bon? Iya, upper. Ada upper, sama ada outsole. Nah kayak gini. Jadi kita itu nyari-nyari lem itu ya memang lumayan rumit. Ternyata untuk dapetin hasil yang bagus itu memang bagian-bagiannya itu beda-beda. Ada lem buat outsole-nya, ada lem buat uppernya. Begitu Bang Imron? Ya, begitu. Nah, seperti itu. Ya kan ini suhu kita. Nah, kayak gini. Nih, gua sebelum kita demoin sama Bang Imron, kita coba terangkan nih. Kita sekarang pakai merek lem dari Greco. Kita nggak di endorse, tapi memang kita ngebuka informasi aja biar teman-teman nggak kebingungan nantinya. Oke, seperti itu. Jadi kita bahas satu-satu. Nih di sini tuh ada ini apa nih Bon? Primer itu kalau bahasa bengkelnya tuh cucian. Nah, ini primer juga gunanya untuk apa Bon? Primer teh Bon? Membuka pori-pori pada sol. Siap. Setelah dibapping. Nice. Pokoknya aja nggak buka pori-pori di sol. Nah, ini jadi kan ini outsole-nya itu kan menggunakan bahan pylon. Ya kan, menggunakan bahan pylon yang memang harus dikasarin dulu pertamanya, seperti yang video gua sebelumnya kan. Dikasarin dulu, terus harus dikasih cairan primer ini nih. Primer kita ada dua ya Bon. Ada merek EH Bon dan merek Greco 320NT. Memang kalau misalkan Greco banyak kemarin ya model-modelnya ya. Ada yang 001, terus ada yang pakai EX yang awal-awal tuh yang pakai serbuk ya. Yang pakai serbuk tuh. Itu memang banyak banget, cuma ya kita lagi proses nyari yang bener-bener 100% tuh yang mana. Kayak gitu. Tapi ini pakai salah satu dari ini pun udah bagus. Nih Greco 320NT5 kayak gitu, atau pakai EH Bon. Nah nanti perbedaannya apa nanti Bang Imron nanti bakalan jelasin. Nah ini primer, nanti di primer dulu, setelah itu nunggu kering dipanasin dulu ya. Dipanasin lagi baru masuk ke lem. Ini lem mana Bon? Yang ini nih. Buat upper dulu. Oke, sambil nunggu ini kering, si primer ini nih, uppernya pun harus di primer. Ini ada primer Greco. Nah, kodenya 312NT.
pokoknya mah no aya ente-entean siga nama primer. Ente. Nah, ini jadi nanti kan kebanyakan orang kayak gini. Kalau dulu kita pakai kayak gini. Satu lem itu buat si ini sama si ini. Si uppernya sama si outsole-nya kayak gitu kan. Cuma satu lem. Ternyata sejalannya waktu kita ditemukanlah 2 lem seperti ini. Ini primer buat si upper. Jadi posisinya sebelum dikasih lem yang utama, yang intinya lah si upper ini tuh harus kasih ini dulu nih. 312 MT. Nah, seperti itu. Setelah itu dipanasin lagi. Dipanasin lagi. Nah, sudah dipanasin baru si outsole-nya dipakein lem yang ini ya, Bun. 95NH. Nanti uppernya juga dikasih 95NH juga. Jadi 2 kali pengelemannya. Jadi seperti itu. Kalau misalkan outsole-nya tuh ada primernya ini tuh bentuknya cair kayak air. Kalau uppernya primernya ini nih. Jadi sama-sama pakai primer gitu loh. Setiap pengoperasian, pengaplikasian semuanya harus dipanasin, ya Bun ya. Pakai primer, si solnya pakai primer dipanasin, baru pakai lem. Si ini primer, si upper diprimerin pakai lem, dipanasin baru dilemin. Sorry kalau gua agak belibet karena gua nggak mahir tentang ini. Oke, ini sedikit sharing aja. Terus ada apa lagi? Nah, atau kalau yang ini tuh susah di pasaran memang. 95NH, terus yang ini memang agak susah. Itu bisa didapetin memang di toko-toko yang memang udah kerjasama sama si Greco-nya ya, udah punya izin khusus. Nah, kalau di pasaran itu, kalau lu nggak nemuin 95NH, pakailah 505H. Kayak gitu. 505H itu alternatifnya ini. Kalau lu nggak nemu ini, pakai ini. Merek Greco juga, cakep. Kayak gitu. Nah, terus ada satu botol lagi, ini Hardriner 348 kodenya. Gunanya untuk apa, Bon? Untuk mengeringkan cepat kering lem. Si lem itu biar cepat kering itu pakai cairan ini. Ini ada hitung-hitungannya. Kemarin itu berapa? 1 kilo itu hardinernya 20 mg. 20 mili ya. 20 nah, mili. 1 kilo, ini 1 kilo ya? 1 kilo. Nah, 1 kilo ukuran segini, hardrinernya cukup 20 milian ya, 20 mili. Ya, 20 mili. Nah, nanti diaduk biar si lem ini tuh cepet buat kering kayak gitu. Jadi nggak lama nunggu keringnya. Kayak gitu. Itu aja sih informasinya. Bogor Sneakers pakai lem apa? Kan di TikTok banyak ya Mi ya yang nanyain. Pakai lem apa sih kok kuat banget. Bahkan nanti mungkin Fahmi bisa di awal bisa diliatin kita tuh udah ditarik sama bulldozer, ditarik pakai helikopter, ditarik pakai motor, pokoknya si upper ini tuh kuat. Nggak apa namanya, nggak pecah lah, nggak copot. Nah, kayak gitu. Gak usah tunggu lama-lama lagi, mungkin kita coba demonstrasikan ya gimana caranya pakai lemnya nanti bareng sama Bang Indro. Nah, di sini ada upper nih. Upper terbuat dari bahan mesh ya, Bon? Iya, mesh. Bahan mesh. Kita aplikasikannya nggak usah bikin sepatu satu full ya. Kita coba tempelin si kain kayak gini. Ya kan? Tes ya. Kalau di pabrik tuh ada yang namanya tes bonding, cuma pakai teknologi memang. Kalau kita tuh yang ngetes-ngetesnya pakai kayak gini aja. Ini dilemin, direkatin kuat atau enggak. Kalau misalkan kuat udah dijamin pasti kuat. Kita akan coba sekarang gimana hasilnya dan gimana pengerjaannya. Nama Bos Imron. Pertama Kita pakai ini dulu. Yang EH ya? Pakai EH. Apa nih? Primer EPA. Primer buat si solnya ya, Bon? Iya. Tapi di sini juga kan ada keterangannya EVA buat sol pylon. Ah, bener. Nah, di sini ada nih. Pak, ada yang buat karet, soalnya ada yang buat karet, ada yang buat pylon. Kalau outsole lu terbuat dari karet ya pakainya yang apa sih? Karet juga di sini karet. sebenarnya.
Ada kan tulisannya sini karet. Kayak gitu. Kalau misalkan yang pylon itu pakai yang EVA kayak gitu. Oke, kita coba nih karena memang bahannya pakai pylon, kita pakai yang EVA. Nah ini nggak boleh dipegang langsung ke tangan ya, karena nanti bakalan kebakar tangan. Itu hati-hati. Bahaya banget. Ini di proses pencucian otso primer kalau bahasa ininya. Belum terbiasa. Kita harus pakai sarung tangan. Coba kita ini udah terbiasa. Oh iya ya. Jadi maksudnya gini, maklum ini bahasanya bahasa alien. Jadi kalau misalkan lu belum yang belum terbiasa, itu minimal harus pakai sarung tangan walaupun pakai kain. Tetap ya, jangan walaupun nggak pakai sarung tangan, jangan sampai si kulit kena gitu loh. Karena memang ini jagoan gua udah terbiasa, jadi nggak usah lah pakai sarung tangan. Memang safety-nya pakai sarung tangan. Tapi nggak kena ini kulit, nggak kena. Ini boleh pakai busa ya, busa atau pakai kain kayak gitu kan. Ini spesialnya pakai apa? Busa. Kain pakai air. Kayak gini nih contohnya nih. Jadi lebih enak kain. Misalkan ada kain dibundel. Baru di iniin. Jadi nggak kena tangan gitu. Soalnya bahaya banget. Pernah ada karyawan kita. Jadi melepuh si tangannya itu. Kita gunting dulu ya. Oke, ini nunggu nih. Ini harusnya memang dipanasin, ya kan? Karena kita demonya itu bukan di pabrik kita. Di sini biar lebih tenang. Jadi ya udah didiamin dulu aja. Nanti digarang pakai kompor. Ya. Oke. Ini soalnya kita udah primer. Sekarang kita primer si uppernya nih. Dikit aja. Pertanyaannya kayak gini, ini kan hard cleaner, katanya tadi harus pakai hard cleaner kan. Sebenarnya ini nggak wajib, ini hanya agar si lem cepat kering. Kalau misalkan lu ngejar produksi berarti harus pakai ini. Kalau misalkan ya santai-santai aja ya, soalnya ini mahal bro harganya. Kalau nggak ngejar produksi santai ya udah nggak usah pakai hard cleaner juga nggak apa-apa. Primer upper nih, sebelum dilem jadi pakai primer. Kalau outsole tadi pakai primer udah, sekarang uppernya. Nah, setelah itu harusnya dipanasin. Kita diamin dulu aja. Nah, tunggulah kering. Gitu kan, baru nanti si sole-nya sama si uppernya Bon ya. Pakai Greco ini 505 atau 95NH. Kita pakai ini dulu aja. Yang umum di pasaran ada. Kita tunggu atau digarang ya. Nanti ini bakalan dipanasin dulu nih. Kering. Oke. Kalau nggak punya pemanas macam kita, digarang pakai apa namanya? Pakai kompor. Nggak apa-apa. Jadi gini, informasi kalau misalkan kita masih manual gitu loh, pakai kompor, posisinya jangan pas apa namanya? Primer ditempel ke ini masih basah banget langsung digarang, nanti yang ada takutnya itu nyamber, nanti ujung-ujungnya kebakar kayak gitu. Oke, nah setelah digarang ini kan yang tadinya basah nih jadi kering lagi. Nah setelah pakai lem ini tadi ya, kalau upper pakai lem ini pertamanya primer 312 terus sole tadi yang udah digarang mana? Ini ya. Nah tadinya basah nih kayak gini. Nah ini udah digarang pakai primer ini tadi. Buat. Nah setelah itu baru pakai lem ini. Nah lem Greco memang luar biasa nih orang bikin produknya. Setengah aja ya? Yo setengah aja, cukupnya ini aja. Tes. Jangan basah kayak gini langsung digarang. Nah, jangan pas nih kayak gini kan, baru ditempel kayak gini lu langsung digarang ke kompor, itu jangan. Nanti takutnya malah kebakar. Bukan takutnya lagi. Sih. Pasti bakar, nyamber. Karena mungkin ada zat-zat yang memang membahayakan. Nah, setelah ini nunggu agak kering dikit,
baru digarang. Kecuali lu punya pemanas, box pemanas itu ya yang kita punya kayak conveyor, nah terus box pemanas. Nah kalau udah ada conveyor itu manasinnya pakai ini nih, elektrik. Nah ini tuh lampu pemanas. Di Tokopedia ada harganya sekitar 300 ribuan, 200 sampai 300 ribu tergantung wattnya. Ini yang 1000 watt satu lampunya nih. Ya bebas, kalau udah pakai conveyor tinggal masukin conveyor, panasin suhunya 100 derajat misalkan, atau 60 derajat, gak usah panas-panas juga. Cakep kalau pakai ini. Nanti mungkin kapan-kapan kita review conveyornya gua, mesin-mesin apa yang ada di Bogor Sneakers. Ini digarang lagi ya. Garang lagi. Nah, sedikit kering baru garang lagi. Nah, sudah digarang, ini udah kering, agak panas, ini agak panas, baru tempel deh. Kalau bagus anget-anget ya. Nempelnya tuh jadi harus anget-anget, anget-anget teh ayam. Jadi nggak bisa dingin ketemu dingin ditempel gitu, nggak bisa. Lem itu karakternya, lem sepatu semuanya kayak gitu ya Bun ya. Iya. Cuma memang ada yang butuh bener-bener panas banget, ada yang memang anget pun bisa. Nah, baru deh ditempel. Ini kita ilustrasikan bikin sepatu ya. Tapi ya dengan cara kain ketemu sol aja, intinya kayak gitu sih. Kalau kayak gini aja udah bener, nanti insya Allah pas bikin sepatu pun udah oke. Nah, di press juga. Lebih bagus di press. Nah, kalau kita kan udah punya mesin press, kalau manual itu pakai palu kayak gini, ya udah kita coba aja. Kita tunggu kan, tunggu dingin ya Ben. Nah jadi ditunggu dulu beberapa menit sampai benar-benar ini dingin. Kalau misalkan lu cetak, kalau lu produksi sepatu itu kan ada cetakannya, namanya laste kan. Nah jangan dulu dikeluarin kalau misalkan belum dingin, ini kayak gitu. Kalaupun misalkan ada yang nggak lem kan bisa ditambahin dikit-dikit kayak gitu. Takutnya ada yang kelupaan, yang mana yang belum kelem. Biasanya suka ada si QC itu, bagian QC. Nah kayak gini. Ini sudah agak dingin nih, tuh lihat tuh lemnya tuh. Jajal, betul. Betul. Ini kita lihat gini dulu aja nih. Biasanya kalau misalkan lem nggak kuat itu diginiin pun cepet kebuka. Nanti kita betot, bahasa Sunda nanti betot. Ini proses pendinginan, masih belum dingin lah. Bon, coba Bon. Nah, dibetot coba Bon. Betot. No. Lihat, kita lihat. Tong main betat botot, wae tinggalkan proses kan bolong. Nih, lihat. Nih Kak, di ini tangan gua udah gemeter. Tuh lihat tuh. Nah, tuh sampai sobek kan ini. Tuh lihat si kainnya masih tetap nempel. Tuh. Kelihatan jelas nggak? Fokus nggak? Nah, sampai solnya itu sobek tuh memang berarti memang kuat banget ya. Tarik Bon, anjing kuat. Kita pengennya ngebuka ya. Apa daya nggak bisa Bos. Yang satu lagi. Ini kan udah sobek tuh ya. Tuh sama sekali nggak. Nih sama sekali itu jadi udah mendarah daging. Dasarnya tuh. Mau digimana tuh? Mau digimanain pun tuh nggak bisa tuh. Tuh. Nah, kita coba yang ujung sebelah sini nih. Tarik Bon. Oh. Nah, tandanya lem kuat. Ini salah satunya bakalan kalah. Si outsole-nya kah nih kayak gini. Nah, bakalan pada keambil. Ini saya euy. Oh. Jadi bukan lepas, dipaksakan. Karena kan pakai sepatu nggak bakalan mungkin dipaksain sama lu gimana intinya. Tuh. Nih.
Tuh, mau di gimana ini juga kalau lemnya bagus. Pengerjaan ini segini belum dingin secara sempurna. Harusnya ada pendinginan, ada cooling sistemnya gitu. Tuh, tetap nempel. Kalau udah didinginin bener-bener dingin, kalau kita kan pakai freezer ya, belum ada apa mesin pendinginan kayak gitu. Inilah buktinya. Kayak gitu teman-teman intinya. Jadi ramuannya cukup singkat. Gua nggak pakai dulu yang ini, pakai yang ini tadi nih. Intinya lu cuma harus beli primer buat outsole Eva nih, Bond primer Eva, terus primer buat apa ini namanya, si kain ini, bahan kain, bahan mesh atau primer upper. Baru lem ini nih, Greco 505 atau 95 NH kayak gitu. Oke, gitu aja kali ini. Nah, intinya apa namanya, ini gue bukan bilang ini yang terbaik. Mungkin ada lagi ramuan lem yang lebih gokil daripada ini. Cuma yang jelas sepengalaman gua, sepengalaman Bogor Sneakers, kita produksi seperti ini gitu loh. Biar kuat seperti apa, ini ramuan-ramuan seperti ini tuh gak akan ada yang ngebocorin ke publik. Karena apa? Ya mereka mikir bakalan lu jadi kompetitor. Terus kalau misalkan dibocorin bakalan banyak yang tahu. Terus apa ya? Ya intinya nggak bakalan dibocorin. Adapun video-video YouTube pasti sekilas aja sih ngelem, dia nggak bakalan ngasih tahu nih kodenya, ini kodenya, kode A, kode B kayak gitu nggak bakalan dikasih tahu. Tapi kita mencoba ngasih tahu agar apa? Agar lu nggak kebingungan kayak gua, agar lu nggak apa ya? Ya bodoh kayak gua waktu awal kayak gitu. Gitu aja. Nanti gua bakalan kasih tahu link-link deskripsinya, link-link pembeliannya di deskripsi, kecuali mungkin yang kayak gini nih 31N 312NT terus 95NH. Memang itu agak sulit yang gue bilang itu. Kita harus kerja sama dulu, setahu gue ya, kita harus kerja sama dulu sama pabrik si Greco-nya, barulah dikasih, setahu gue gitu. Cuma mungkin di luar sana ada juga yang apa namanya, yang ngejual atau yang ngecer kayak gitu. Sedapatnya gue info ya kayak gitu sih. Nggak bisa sembarangan gitu, harus kerja sama dulu. Gitu aja konten kita hari ini, ngebahas tentang lem apa yang dipakai di bengkel sepatu Bogor Sneakers. Ambil baiknya, buang sisi buruknya. Jangan lupa di like, di komen. Kalau misalkan lu suka, di share. Dan jangan lupa di subscribe. Gitu aja. Gua Rizky bareng kawan gua Bang Imron. See you next time.